Nah, sebelumnya saya bakal jelasin secara singkat ya materi crossing over yang tujuannya memberikan sedikit penggambaran kepada kalian apa sih crossing over itu. Simak dengan teliti ya agar kalian dapat memahami materi crossing over ini. Nah, crossing over adalah proses pertukaran segmen DNA antara kromosom homolog secara meiosis. Proses crossing over adalah bagian penting dari meiosis yang terjadi saat pembentukan gamet. Beberapa penjelasan mengenai proses ini. Nah, yang pertama itu ada pasangan kromosom homolog. Di dalam proses ini, selama meiosis, kromosom dari masing-masing orang tua berpasangan. Setiap pasangan kromosom terdiri dari satu kromosom dari ibu dan satu dari ayah, yang disebut kromosom homolog. Pada tahap profase 1 meiosis, kromosom homolog ini berkonjugasi atau berdekatan satu sama lain. Nah, proses yang kedua yaitu terjadi pindah silang. Di proses ini, ketika kromosom homolog berdekatan, mereka dapat bertukar segmen DNA dalam proses yang disebut crossing over. Ini biasanya terjadi di lokasi yang disebut sias mata. Pindah silang ini menghasilkan pertukaran genetik antara kromosom, menciptakan kombinasi alel baru. Nah, dan yang terakhir yaitu proses gamet parental. Di proses ini, setelah crossing over, kromosom yang telah mengalami pertukaran segmen akan terpisah selama anafase 1 dan masuk ke dalam gamet yang terbentuk. Gamet yang dihasilkan akan memiliki kombinasi genetik yang berbeda dari gamet parental, meningkatkan variasi genetik di antara keturunan. Nah, kalian tahu nggak sih manfaat crossing over itu ada apa aja? Oke, aku bakal jelasin ya 4 manfaat dari crossing over. Yang pertama itu ada variabilitas genetik, yaitu crossing over menghasilkan kombinasi genetik baru yang meningkatkan keragaman genetik dalam populasi. Ini penting untuk evolusi dan adaptasi. Yang kedua itu perbaikan mutasi. Proses ini dapat membantu menghilangkan mutasi berbahaya dengan memungkinkan gen yang sehat untuk berpasangan dengan gen yang bermutasi. Yang ketiga, yaitu peningkatan ketahanan. Variasi genetik yang dihasilkan dapat meningkatkan ketahanan spesies terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Dan manfaat yang terakhir yaitu pengembangan karakter baru. Dengan adanya kombinasi baru, crossing over dapat menghasilkan sifat-sifat baru yang bermanfaat, memperbaiki kualitas tanaman atau hewan melalui pemuliaan. Nah, jadi secara keseluruhan, crossing over berperan penting dalam menciptakan keragaman genetik yang mendukung kelangsungan hidup dan evolusi spesies. Oke, itu dia penjelasan singkat terkait crossing over yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan melakukan podcast bersama 3 narasumber yang berbeda. So, stay with me ya. Selamat datang di podcast kita hari ini. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Fatma Zafira sebagai host di podcast Enjoy Talk. Nah, di sini kita akan membahas tentang crossing over. Di sini saya akan ditemani bersama 3 narasumber hebat. Yang pertama itu ada Dr. Neza, seorang ahli genetika dari Universitas Indonesia. Selamat datang, Dr. Neza. Terima kasih Kak Hanun, senang banget nih bisa berada di sini. Nah, selanjutnya ada Pak Raihan, seorang guru biologi yang berpengalaman dari SMA 1 Cipande. Selamat datang, Pak Raihan. Terima kasih Kak Hanun, senang bisa berbagi di sini. Nah, dan yang terakhir itu kita punya Kak Jihan, seorang peneliti muda yang fokus pada biologi molekuler. Selamat datang, Kak Jihan. Terima kasih Kak Hanun, senang bisa datang di sini. Mari kita mulai dengan pengantar. Dr. Neza, bisa jelaskan apa itu crossing over dan mengapa itu penting dalam biologi? Oke, tentu saja Kak. Jadi, crossing over itu adalah proses di mana segmen-segmen kromosom homolog itu bertukar dengan material genetik Kak, selama meiosis. Nah, jadi ini tuh terjadi pada fase pertama. Dan sangat penting banget nih untuk meningkatkan variabilitas genetiknya dalam populasi. Variabilitas itu membantu juga dalam spesies beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah.
Gitu kan, Nur. Menarik. Pak Raihan, bagaimana proses ini dijelaskan di dalam kelas biologi? Di kelas saya sering menggunakan analogi. Saya bilang bayangkan kromosom seperti dua buku yang memiliki beberapa halaman yang sama. Selama crossing over, halaman-halaman tersebut saling ditukar. Hal ini membuat buku yang baru memiliki kombinasi informasi yang berbeda yang berpotensi memberikan keunggulan adaptif. Nah, wow, itu analogi yang bagus. Kak Jihan, bisa jelaskan lebih lanjut tentang mekanisme yang terlibat di dalam crossing over? Tentu dong Kak. Jadi proses ini dimulai saat kromosom homolog berpasangan, enzim-enzim tertentu monolog dan menggabungkan bagian dari kromosom ini. Ada juga strukturnya yang disebut chiasma, di mana pertukaran ini terjadi. Ini adalah titik di mana dua kromosom saling berinteraksi dan membentuk kombinasi gen yang unik. Sangat teknis, tapi menarik loh ya. Dr. Neza, apa yang terjadi jika crossing over itu tidak terjadi? Jika crossing over itu tidak terjadi, maka akan ada kurangnya variasi genetik nih. Dalam jangka panjang, ini tuh bisa membuat populasi rentan terhadap penyakit, atau juga bisa terjadi karena perubahan lingkungan. Misal ketika semua individu memiliki gen yang sama, jika ada ancaman seperti patogen, bisa jadi semua individu akan terpengaruh. Gitu Kak Hanum. Ya, jadi bisa dibilang crossing over itu mekanisme untuk evolusi ya? Benar, tepat sekali. Jadi tanpa crossing over ini, evolusi mungkin akan berjalan sangat lambat banget nih. Variasi genetik yang dihasilkan melalui proses ini itu adalah bahan baku bagi seleksi alam. Oke, Pak Raihan, bagaimana Anda menjelaskan dampak crossing over pada evolusi kepada siswa-siswa Anda? Saya sering menekankan bahwa evolusi adalah proses yang sangat lambat dan gradual. Dengan adanya crossing over, kita memiliki bahan baku yang memungkinkan spesies beradaptasi lebih cepat. Saya juga menunjukkan contoh spesies yang memiliki variasi tinggi seperti kupu-kupu yang bisa beradaptasi dengan lingkungan mereka. Kak Jihan, dalam penelitian Kak Jihan menemukan nggak hal-hal menarik di dalam crossing over? Ya, saya sedang meneliti bagaimana faktor lingkungan memengaruhi frekuensi crossing over pada beberapa tanaman. Hasil awal menunjukkan bahwa tanaman yang tumbuh di lingkungan stres menunjukkan tingkat crossing over yang lebih tinggi, yang mungkin membantu mereka beradaptasi lebih baik. Oke, itu sangat relevan dengan isu perubahan iklim saat ini. Dr. Neza, ada penelitian terbaru yang menyoroti pentingnya crossing over dalam konteks perubahan itu? Ada beberapa studi yang menunjukkan bahwa spesies yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan iklim seringkali menunjukkan tingkat variasi genetik yang tinggi nih. Nah, proses crossing over itu berperan besar dalam menciptakan variasi ini yang memungkinkan spesies tersebut untuk bertahan di lingkungan yang berubah. Menarik sekali, Pak Rehan. Bagaimana siswa-siswa Anda merespon topik ini? Mereka biasanya sangat antusias. Saya sering membawa contohnya dari alam, seperti bagaimana variasi genetik dari memengaruhi warna bunga atau daya tahan tanaman terhadap hama. Hal ini membuat konsep lebih mudah dipahami dan menarik. Oke, Kak Jihan, dalam konteks biologi, bagaimana crossing over itu bisa dimanfaatkan? Di bidang bioteknologi ini, kita bisa menggunakan teknik rekayasa genetik untuk memanipulasi crossing over. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit atau memiliki hasil yang lebih tinggi. Ini sangat membantu dalam pertanian berkelanjutan. Nah, Dr. Neza, ada resiko
risiko yang terkait dengan manipulasi crossing over dalam bioteknologi? Tentu saja. Jadi salah satu risikonya itu adalah memungkinkan menciptakan efek samping yang tidak diinginkan nih. Misalnya perubahan pada satu gen bisa mempengaruhi gen lain yang mungkin menghasilkan karakter yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu, penelitian yang hati-hati dan pengujian yang mendalam sangat penting banget. Pak Raihan, bagaimana Anda menyiapkan siswa-siswa untuk menghadapi isu-isu seperti ini di masa depan? Saya selalu mendorong mereka untuk berpikir kritis. Saya mengajarkan mereka tentang etika dalam bioteknologi, sehingga mereka bisa memahami bahwa setiap teknologi membawa tanggung jawab. Saya juga mengajak mereka berdiskusi tentang dampak sosial dan lingkungan dari teknologi baru. Nah, ini sangat penting. Pak Jihan, ada pandangan atau harapan yang ingin Anda sampaikan tentang masa depan penelitian di bidang ini? Saya berharap penelitian tentang crossing over dan fasibilitas genetik terus berkembang. Dengan memahami proses ini lebih baik, kita bisa mengatasi tantangan di bidang pertanian, kesehatan, dan konversi. Kerjasama antara ilmuwan, pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Nah, terima kasih untuk semua wawasan yang telah kalian bagikan pada saya hari ini. Saya rasa kita semua sepakat bahwa crossing over adalah proses yang sangat penting dalam biologi, evolusi, dan bahkan dalam teknologi modern. Apakah ada yang ingin ditambahkan sebelum saya mau menambahkan nih Kak Hanun. Jadi saya itu menekankan bahwa pendidikan tentang genetika dan biologi itu harus terus ditingkatkan di semua tingkat agar masyarakat dapat memahami pentingnya hal ini. Ya, setuju nih. Kita semua perlu lebih sadar akan ilmu pengetahuan di sekitar kita. Dan kita juga harus terbuka untuk inovasi dan penelitian baru yang dapat membantu kita menghadapi tantangan masa depan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk para narasumber dan para pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. I used to think that I